Terungkap motif penikaman di depan gereja Aimas Sorong. Pengakuan kakak korban. Kasus penikaman di depan gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu, 18 Januari 2026, merenggut nyawa Christina Syufi, 22. Kakak kandung korban, Maria Syufi mengaku terpukul dan sedih atas nasib tragis yang menimpa adiknya, terlebih kejadiannya di depan rumah ibadah. Peristiwa terjadi di depan gereja, di depan banyak orang. Menurut Maria, adiknya dan terduga pelaku berinisial MS memiliki persoalan rumah tangga, yakni adanya perempuan lain. Korban dan MS merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat serta dikaruniai 2 orang anak. Maria menyebut, pihak keluarga beberapa kali berupaya menyelesaikan masalah secara baik-baik, bahkan membantu kehidupan mereka. Adik saya lalu kembali tinggal bersama keluarga. Sejak perpisahan itu, dia, terduga pelaku, Red, kerap mengancam adik saya atau saya, hingga akhirnya peristiwa pun benar-benar terjadi, katanya. Ia bersama keluarga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar diproses hukum setimpal. Kami mohon agar polisi menjalankan tugasnya, kata Maria. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sorong Ibti Erikson Sitorus mengatakan, pihaknya masih memburu pelaku serta motif kejadian tersebut. Pelaku masih kami lidik, penyelidikan, Red, ujar Sitorus. Ambruk di halaman gereja. Seorang perempuan, Christina Syufi menjadi korban penikaman di depan gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, 18 Januari 2026, pagi. Informasi yang dihimpun tribunsorong.com, korban tiba di depan gereja menggunakan jasa transportasi daring sekitar pukul 9 WIB. Korban selanjutnya berlari dan lalu ambruk di depan halaman pintu masuk gereja hingga meninggal dunia. Aparat Polres Sorong yang mendapat laporan kemudian memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit oleh pihak kepolisian bersama keluarga sekitar pukul 12.30 WIB. Polisi diminta tangkap pelaku pembunuhan. Lembaga Bantuan Hukum, LEBIH, Papua Pos Sorong mendesak kepolisian segera menangkap dan mengadili pelaku pembunuhan Christina Ewit Syufi yang terjadi di depan gereja Katolik Santo Bernardus, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Tim Hukum LEBIH Papua Pos Sorong Ambrosius Klagilit menilai peristiwa tragis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Korban saat itu hendak melaksanakan ibadah bersama anaknya. Kami mengecam keras tindakan keji ini, ujar Ambrosius dalam pernyataan tertulis kepada tribunsorong.com, Senin, 19 Januari 2026. LEBIH Papua Pos Sorong menilai aksi tersebut merupakan pembunuhan berencana yang didasari sakit hati. Kami meminta kepolisian segera menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya karena tindakan ini jelas telah direncanakan dan sangat keji, tegas Ambrosius. Perbuatan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, khususnya Pasal 459 terkait pembunuhan berencana. Detik-detik korban ditikam. Seorang perempuan menjadi korban penikaman di depan gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Minggu, 18 Januari 2026, pagi. Informasi yang dihimpun tribunsorong.com, korban tiba di depan gereja menggunakan jasa transportasi daring sekitar pukul 9 WIB. Ia turun dari kendaraan lalu hendak membayar, namun tiba-tiba seseorang menikamnya menggunakan senjata tajam. Korban selanjutnya berlari dan lalu jatuh di depan halaman pintu masuk gereja hingga meninggal dunia. Aparat Polres Sorong yang mendapat laporan kemudian memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit oleh pihak kepolisian bersama keluarga sekitar pukul 12.30 WIB. Kakak kandung korban, Maria Syufi mengaku terpukul dan sedih atas nasib tragis yang menimpa adiknya, terlebih kejadiannya di depan rumah ibadah. Peristiwa terjadi di depan gereja, di depan banyak orang. Ini duka kami keluarga, ujarnya. Menurut Maria, adiknya dan terduga pelaku berinisial MS memiliki persoalan rumah tangga, yakni adanya perempuan lain. Korban dan MS merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat serta dikaruniai 2 orang anak. Maria menyebut, pihak keluarga beberapa kali berupaya menyelesaikan masalah secara baik-baik, bahkan membantu kehidupan mereka. Adik saya lalu kembali tinggal bersama keluarga. Sejak perpisahan itu, dia, terduga pelaku, Red, kerap mengancam adik saya atau saya, hingga akhirnya peristiwa pun benar-benar terjadi, katanya. Ia bersama keluarga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku agar diproses hukum setimpal.
Kami mohon agar polisi menjalankan tugasnya, kata Maria. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sorong Ibti Erikson Sitorus mengatakan, pihaknya masih memburu pelaku serta motif kejadian tersebut. Pelaku masih kami lidik, penyelidikan, Red, ujar Sitorus. Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Sebenarnya tidak terjadi dalam keluarga, tapi sudah terjadi di depan gereja. Dan ini sudah terjadi, jadi apapun yang rencana Tuhan biar sudah untuk semuanya Tuhan. Saya memang kecewa sekali dalam penyelesaian masalah ini. Mereka punya masalah, bahkan kita sudah pernah urusan dan kita memang mau dia kawin dengan ada perempuan, tapi dia sendiri bersikap keras untuk tidak mau sampai 3 kali. Sudah ada perempuan ini, dia kembali tinggal dengan keluarga. Kami tidak buat apapun untuk marah dengan dia, ancam apapun tidak. Dan dia sendiri yang ikut, tidak tahu apa yang dia bicara, dia langsung ancam tadi malam. Berapa hari yang lalu mungkin ancam lewat dia, tapi untuk saya sebagai kakak perempuannya, dia ancam dari tadi malam. Dia ketemu ada perempuan, dia tikam, kalau tidak saya tikam di depan banyak orang. Dan memang apa yang dia lakukan itu yang terjadi. Dan ini kami tidak kata sampai sini. Nanti ada keluarga untuk bicara terkait masalah ini. Seorang wanita tewas usai ditikam oleh seorang pria di depan Gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 18 Januari 2026 pagi. Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur saat korban hendak membayar jasa transportasi online. Belakangan terungkap pelaku merupakan mantan suami korban dan keduanya diduga memiliki permasalahan rumah tangga. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sorong yang direkan Taufik Nuhuyanan. Baik rekan Taufik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penikaman yang terjadi di depan tempat ibadah ini? Ya, baik rekan Arin dan Tribuners, peristiwa bersimbah darah yang terjadi pada seorang ibu rumah tangga, Christine Sufi, di mana pada minggu kemarin Christine Sufi bersama dengan seorang anaknya hendak melakukan ibadah minggu di gereja Katolik Paroki Santo Bernardus Aimas, di mana hendak keluar dari rumah ia menggunakan jasa transportasi daring bersama dengan anaknya menuju ke gereja. Setibanya di gereja, ia hendak turun untuk membayar jasa transportasi daring, di mana sebelum turun berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan, ia sempat bercakap dengan supir Maxim, di mana ia menyampaikan bahwa mantan suaminya sedang membuntuti atau mengikutinya. Olehnya itu ia meminta untuk sementara di dalam kendaraan dulu. Namun dari supir ini hendak menerima dari orderan lain, sehingga ia meminta kepada si korban untuk segera turun dari kendaraannya. Seturunnya korban untuk membayar jasa transportasi daring ini, terduga pelaku yang sudah membuntutinya melakukan aksi penikaman di seputaran kawasan gereja Santo Paroki Aimas ini. Setelah mendapati